Pria ini bukannya memakan sushi mahal itu, malah memasukkan semua sushi ke dalam sebuah vas. Ia ingin membuat vas itu menjadi sangat berat agar bisa digunakan untuk membantunya keluar dari ruangan tersebut. Setelah semua sushi dimasukkan, vas itu menjadi sangat berat hingga sulit diangkat. Ia pun berpikir harus mengeluarkan sebagian sushi agar vasnya lebih ringan. Namun tangannya tidak muat masuk ke dalam vas. Akhirnya ia menggunakan sumpit untuk mengeluarkan sushi satu persatu. Pekerjaan itu berlangsung sepanjang hari. Setelah selesai, vas itu akhirnya cukup ringan untuk diangkat dengan mudah. Masalah vas akhirnya teratasi, tetapi ia justru lupa dengan panel pengendali pintu. Di depannya ada 5 tombol, tetapi hanya satu yang benar. Tanpa berpikir panjang, ia menekan salah satunya. Tiba-tiba seorang pria berkulit hitam muncul di hadapannya. Beberapa saat mereka hanya saling menatap, membuat suasana menjadi sangat canggung. Tak lama kemudian, pria itu kembali masuk ke dalam dinding. Namun sebelum menghilang, ia menendang vas itu dengan keras hingga pecah. Melihat hal itu, pria tersebut sangat marah karena kerja kerasnya seharian menjadi sia-sia. Ia kemudian mengambil selotip dan mencoba menahan pintu agar tetap terbuka. Sayangnya, selotip itu putus dan pintu kembali tertutup. Kini ia harus mencari cara lain. Saat menekan tombol kedua, tiba-tiba muncul sebuah tali. Namun beberapa detik kemudian, tali itu menghilang dengan sendirinya. Saat itulah ia mendapat ide cemerlang. Ia bisa bergelantungan menggunakan tali untuk mencapai pintu. Ia memegang tali, menekan tombolnya, lalu langsung berayun menuju pintu. Namun di depannya ternyata masih ada satu pintu terkunci lagi. Untuk membukanya, ia membutuhkan sebuah kunci. Saat kembali, pintu itu menghantam pinggangnya hingga membuatnya kesal. Karena marah, ia menekan tombol lain. Untungnya tombol itu memunculkan kunci. Sayangnya, kunci tersebut hanya muncul selama 5 detik. Agar tidak lupa tombol yang benar, ia meletakkan sepotong sushi di samping tombol itu sebagai penanda. Lalu ia menyusun rencana yang matang. Pertama, ia akan menekan tombol tali, lalu berayun ke sisi seberang. Setelah sampai di sana, ia akan menekan tombol kunci. Kembali lagi, mengambil kunci dan membuka pintu. Semua berjalan sesuai rencana. Namun pintu itu tetap tidak terbuka karena ternyata masih dilengkapi kunci kombinasi angka. Karena kesal, ia melempar sebuah benda yang tanpa sengaja menekan tombol lain. Tiba-tiba pria berkulit hitam itu muncul lagi di hadapannya. Di atas kepalanya terlihat beberapa angka. Saat itulah pria tersebut menyadari bahwa angka-angka itu adalah kode sandi untuk membuka pintu.